Selamat siang teman-teman bisnis mikro. Jumpa lagi dengan saya Alex di bisnis mikro. Apa kabarnya siang hari ini teman bisnis mikro? Semoga teman bisnis mikro masih dalam keadaan sehat setelah melakukan aktivitas dari pagi hingga siang ini. Oke teman bisnis mikro, hari ini saya akan membahas mengenai daftar keluarga penerima manfaat PKH yang bakalan tidak akan mendapatkan bantuan PKH di tahun 2021. Oke, sebelum kita ke sana, terlebih dahulu saya mohon bantuan dan dukungannya terhadap channel ini dengan cara like, subscribe, share di media sosialnya, dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya, karena setiap hari channel bisnis mikro selalu update informasi-informasi terbaru untuk teman-teman bisnis mikro. Oke teman-teman bisnis mikro, ini adalah hari kedua saya di karantina ya teman-teman bisnis mikro, dan saya masih tetap semangat untuk memberikan informasi kepada teman-teman bisnis mikro. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa nantinya pada bulan Januari minggu pertama tahun 2021 itu bakal dicairkan bantuan sosial PKH yang memang rencananya akan dicairkan tiap bulan sekali, dan itu dimasukkan ke dalam rekening keluarga penerima manfaat itu sendiri. Namun ternyata teman-teman, ini akan ada daftar keluarga penerima manfaat PKH yang bakal tidak akan mendapatkan bantuan PKH 2021. Hal ini dikarenakan sudah ada rekapitulasi data terbaru yang akan digunakan oleh Kementerian Sosial dalam mencairkan dana bantuan tersebut. Nah, apa aja poin-poinnya sehingga keluarga penerima manfaat PKH ini tidak mendapatkan bantuan PKH 2021. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu komponennya. Oke, teman-teman bisnis mikro, yang pertama itu ternyata keluarga penerima manfaat PKH yang tidak lagi memiliki komponen PKH itu otomatis tahun 2021 atau tepatnya bulan Januari nanti itu tidak akan mendapatkan bantuan PKH sesuai dengan data yang telah direkap oleh Kementerian Sosial pada bulan November 2020. Nah, kira-kira komponen apakah yang menyebabkan penerima manfaat PKH ini tidak mendapatkan bantuan PKH? Nah, ternyata komponen-komponen pendukung untuk penerima manfaat PKH ini adalah yang pertama balita, yang kedua anak sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA. Kemudian yang ketiga itu ibu hamil, dan yang keempat itu adalah orang lanjut usia atau lansia. Yang kelima adalah disabilitas berat ya. Dan yang terakhir yang baru saja bakal mendapatkan bantuan PKH adalah penderita TBC atau tuberkulosis. Jadi
bagi KPM PKH yang sudah tidak memiliki komponen PKH tersebut otomatis tidak mendapatkan bantuan PKH 2021. Namun akan ada pengecualian apabila di bulan pertama itu sudah kehilangan komponen PKH, namun ternyata di bulan kedua itu ada komponen PKH-nya lagi. Misalkan contohnya ibu hamil sudah melahirkan, jadi muncul anak balita ya. Nah, itu bisa mendapatkan bantuan PKH lagi dengan cara segera melaporkan ke pendamping PKH untuk final closing agar bantuannya bisa diberikan di bulan berikutnya, karena untuk PKH tahun 2021 akan diberikan tiap bulan sekali. Oke, yang berikutnya yang kedua adalah KPM PKH atau kelompok penerima manfaat PKH yang ternyata datanya antara EKTP-nya dengan data yang ada di rekening bank itu berbeda. Nah, ini memang biasanya akan sulit dicairkan ya. Kenapa? Karena sesuai dengan instruksi Ibu Mensos yang kemarin bahwa untuk penyaluran PKH tahun 2021 akan menggunakan transfer rekening. Jadi akan dibuatkan rekeningnya apabila belum memiliki rekening. Nah, rekeningnya itu biasanya disesuaikan dengan data dari pusat, dari Kemensos pusat. Nah, dan data dari Kemensos pusat itu biasanya diambil dari data Disdukcapil pusat, teman-teman bisnis mikro. Saya tekankan di pusat. Nah, kenapa seperti itu? Ternyata teman-teman bisnis mikro, data yang dari Dukcapil pusat itu bisa jadi berbeda teman bisnis mikro dengan data EKTP di daerah. Karena bisa saja yang EKTP di daerah itu tidak terdaftar di pusat. Saya nggak tahu kenapa, apakah karena sistem tembak atau bagaimana, namun memang kenyataannya seperti itu teman-teman ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman bisnis mikro, apabila ternyata teman-teman bisnis mikro yang mendapatkan bantuan PKH tidak sesuai, nah ini harus segera dilaporkan ke pendamping PKH agar data yang ada di pendamping PKH itu segera dirubah ke data yang sesuai dengan data yang dari pusat teman-teman bisnis mikro. Namun untuk bantuannya tidak akan bisa dicairkan bulan ini. Nah, dia akan update lagi bulan depan karena final closing atau pemutakhiran data itu akan dilakukan tiap bulan sekali oleh pendamping PKH. Nah, yang berikutnya teman-teman bisnis mikro adalah kelompok penerima manfaat PKH yang sudah graduasi. Nah, graduasi ini itu adalah proses di mana penerima manfaat itu dianggap sudah cukup untuk menerima bantuan PKH. Nah, untuk graduasi sendiri itu ada macam-macam teman-teman ya. Yang pertama adalah graduasi mandiri. Nah, graduasi mandiri ini adalah kelompok penerima manfaat yang secara sukarela itu mengundurkan diri dari program PKH. Nah, biasanya alasannya dikarenakan taraf perekonomian sudah mengalami peningkatan. Namun ini jarang sekali ditemukan ya teman-teman ya.
Nah, biasanya itu yang ada itu graduasi secara alamiah ya, yang mana bantuannya itu komponennya yang tadi saya ceritakan sebelumnya itu sudah tidak ada. Nah, yang berikutnya itu adalah penerima bantuan PKH yang telah menerima bantuan PKH selama 5 tahun. Itu untuk tahun 2021 itu bakal tidak akan mendapatkan bantuan PKH. Jadi perkiraan saya ini di tahun 2015 ya, kemungkinan besar ya, 2015 sampai 2020, berarti 2021 dia tidak mendapatkan bantuan PKH. Nah, kenapa penerima bantuan PKH itu dibatasi sampai 5 tahun? Tujuannya agar ada keadilan ya bagi yang belum pernah mendapatkan PKH sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pancasila nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman bisnis mikro, bagi yang tadi sudah graduasi itu, tenang saja teman-teman bisnis mikro, karena nantinya teman-teman bisnis mikro akan diberikan bantuan senilai Rp3.500.000. Tujuannya adalah untuk memberikan modal usaha kepada teman-teman bisnis mikro yang telah keluar dari PKH agar bisa meningkatkan taraf hidup setelah keluar dari PKH. Jadi demikian teman-teman bisnis mikro informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman bisnis mikro. Dan jangan lupa teman-teman bisnis mikro, dalam setiap melakukan aktivitas teman-teman bisnis mikro di luar, jangan lupa 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan. Dan yang ketiga adalah menghindari kerumunan agar teman-teman bisnis mikro tetap sehat selalu, terhindar dari virus corona. Oke teman-teman bisnis mikro, selamat beraktivitas kembali dan sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Sampai jumpa teman-teman bisnis mikro, salam sehat selalu.